Indonesia di pertandingan pertama menang 4-0 atas Timor Leste, tetapi pantang meremehkan lawan dalam pertandingan berikutnya dengan Malaysia, yang kalah 0-4 dari Vietnam. Kemenangan telah 4-0 atas Timor Leste menjadi pembuka yang sempurna bagi timnas Indonesia U17 di ajang Piala AFF U17 ke 2026. Namun di balik skor meyakinkan itu, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto justru mengirim pesan yang sangat jelas. Perjalanan masih panjang, dan euforia tidak boleh mengaburkan fokus. Dalam konferensi pers, Kurniawan menegaskan bahwa kemenangan adalah sesuatu yang wajib disyukuri, tetapi tidak untuk dirayakan secara berlebihan. Ia sejak awal menanamkan disiplin mental kepada para pemain muda bahwa setiap pertandingan adalah babak baru, bukan kelanjutan dari hasil sebelumnya. Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan dalam membangun tim usia muda. Di level U17, kemenangan besar sering kali berpotensi menimbulkan rasa puas diri. Namun Kurniawan tampaknya ingin memastikan hal itu tidak terjadi. Baginya, skor 4-0 bukanlah jaminan kekuatan, melainkan hanya satu langkah kecil dalam perjalanan kompetisi. Dengan jadwal yang padat dan lawan yang semakin berat, menjaga konsistensi justru menjadi tantangan utama, dan disinilah peran pelatih bukan hanya sebagai peramu taktik, tetapi juga penjaga mentalitas tim. Malaysia bukan sekadar statistik. Laga berikutnya akan mempertemukan Indonesia dengan rival klasik, Malaysia, di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Secara statistik, Malaysia datang dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah 0-4 dari Vietnam. Namun Kurniawan dengan tegas menolak menjadikan hasil itu sebagai patokan. Menurutnya, sepak bola tidak sesederhana membaca skor akhir. Kekalahan telak tidak selalu mencerminkan kekuatan sebenarnya sebuah tim. Ia bahkan menegaskan bahwa Malaysia tetaplah lawan yang berbahaya. Tim berjuluk Harimau Muda itu dinilai memiliki fondasi permainan yang solid. Mereka bukan tim yang dibentuk secara instan, melainkan hasil pembinaan jangka panjang yang terstruktur. Karena itu, fokus Indonesia kini sepenuhnya diarahkan ke pertandingan kedua. Tidak ada ruang untuk meremehkan lawan. Justru, laga ini diprediksi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi konsistensi Garuda Muda. Apakah mereka benar-benar siap bersaing, atau hanya tampil impresif di laga pembuka? Sistem pembinaan yang teruji. Salah satu alasan utama Kurniawan menaruh respek tinggi kepada Malaysia adalah sistem pembinaan mereka. Ia memahami betul bagaimana tim itu dibangun, karena pernah memiliki kedekatan dengan sepak bola negeri jiran. Malaysia memiliki program jangka panjang bernama NFDP National Football Development Program, sebuah inisiatif nasional untuk mencetak pemain berkualitas sejak usia dini. Dari sinilah lahir banyak talenta muda yang kemudian diasah lebih lanjut di Akademi Mohtar Dahari. Akademi ini bukan sekadar tempat latihan biasa. Ia merupakan pusat pengembangan elite dengan pendekatan modern mulai dari teknik, taktik, fisik, hingga mental. Para pemain dipilih melalui proses seleksi ketat dan dibina dalam sistem yang konsisten selama bertahun-tahun. Dengan latar belakang seperti itu, Malaysia jelas bukan tim sembarangan. Mereka mungkin kalah di laga pertama, tetapi memiliki struktur permainan yang matang dan chemistry yang kuat. Inilah yang membuat Kurniawan menilai pertandingan nanti tidak akan mudah. Indonesia tidak hanya menghadapi 11 pemain di lapangan, tetapi juga sebuah sistem pembinaan yang telah berjalan lama dan teruji. Respek tinggi, target tetap menang. Menariknya, duel ini juga memiliki nuansa personal bagi Kurniawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Malaysia U17, Syukor Adan. Selain itu, ia juga mengenal sosok penting di balik pembinaan Malaysia, Ong Kim Swee. Kedekatan ini justru membuat Kurniawan semakin memahami kualitas lawan. Ia tahu bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka membangun tim, dan apa yang bisa diharapkan di lapangan. Namun, respek tinggi tidak berarti mengendurkan ambisi. Kurniawan menegaskan bahwa Indonesia tetap akan tampil habis-habisan demi meraih 3 poin. Prinsipnya jelas, hormati lawan, tetapi tetap bertarung untuk menang. Pertandingan ini bukan hanya soal angka di klasemen, tetapi juga tentang pembuktian karakter.
Apakah Indonesia mampu menjaga fokus setelah kemenangan besar, ataukah justru terpeleset oleh rasa percaya diri berlebih? Jawabannya akan ditentukan di lapangan. Yang pasti, satu hal sudah ditegaskan sejak awal. Tidak ada lawan yang bisa dianggap mudah, terutama dalam turnamen seketat Piala AFF U17.